Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Saya merupakan mahasiswa di kampus Institut Teknologi dan Bisnis, program studi double degree akuntansi. Pada hari ini dan video kali ini, saya akan menjelaskan atau membuat video pembelajaran tentang penganggaran dalam mata kuliah akuntansi biaya. Jadi sederhananya, anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka-angka untuk periode tertentu di masa depan. Anggaran tidak hanya berisi perhitungan uang-uang, tapi juga merupakan strategi perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi secara sederhana itu, anggaran merupakan objek vital dalam perusahaan. Maksud saya penganggaran itu merupakan objek vital dalam perusahaan, karena dengan penganggaran itu kita dapat mengatur keluar masuknya biaya untuk kebutuhan perusahaan secara sistematis dan tertata. Bukan hanya itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi antar bagian, alat pengendalian biaya, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kita ambil contoh itu sebagai alat perencanaan. Jadi penganggaran itu adalah sebuah sistem atau tata kelola yang kedepannya itu bisa dijadikan sebagai alat perencanaan. Misalnya kita akan membeli sebuah mesin, pasti itu dianggarkan melalui penganggaran. Jadi kita tahu berapa harga mesinnya, berapa biaya untuk maintenance-nya, dan di masa yang akan datang kira-kira berapa biaya untuk memperbaiki ketika mesin itu benar-benar rusak ataupun diganti. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan biaya, memperkirakan pendapatan, dan memastikan operasional berjalan dengan lancar. Kemudian, apa sih fungsi dan tujuan penganggaran? Nah, penganggaran itu memiliki fungsi utama sebagai pedoman kerja yang memberikan arah bagi semua aktivitas perusahaan. Maksudnya itu, penganggaran itu seperti yang saya bilang tadi, objek vital. Jadi apapun kegiatan di dalam perusahaan yang berkaitan dengan keuangan itu pasti ada penganggarannya. Nah, yang kedua itu sebagai alat koordinasi agar setiap bagian tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya penganggaran, setiap divisi-divisi itu akan berjalan berbarengan. Misalnya divisi kreatif dan divisi humas itu akan berjalan berbarengan, karena dengan penganggaran itu bisa dipastikan berapa sih jumlah uang yang akan keluar untuk divisi kreatif dan untuk divisi humas. Nah, selanjutnya itu sebagai alat pengendalian sehingga biaya yang dikeluarkan tidak melebihi batas yang direncanakan. Nah, seperti tadi itu dibatasin berapa yang keluar untuk bagian divisi kreatif dan divisi humas. Nah, jadi itu sebagai pengendali dikendalikan penganggarannya agar tertata dengan baik dan benar. Terus yang terakhir itu sebagai tolak ukur kinerja. Jadi setiap perusahaan itu pada per 6 bulannya itu biasanya mengeluarkan namanya laporan kinerja perusahaan. Nah, di situ udah jelas adanya penganggaran, berapa laba bersihnya, berapa modalnya. Nah, selanjutnya itu dengan adanya tim penyusun penganggaran itu dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal, dapat menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa perusahaan memiliki arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Terus ada berapa sih jenis-jenis penganggaran? Nah, dalam akuntansi biaya, penganggaran biasanya itu dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu sebagai anggaran operasional atau penganggaran operasional, yang di dalamnya itu mencakup penganggaran untuk penjualan, anggaran untuk produksi, anggaran untuk biaya bahan baku, anggaran untuk menggaji tenaga kerja, ataupun bahkan overhead pabrik. Nah, yang kedua itu penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan itu meliputi penganggaran kas, sudah pasti ya kan,
terus yaitu penganggaran neraca. Semuanya itu berdasarkan penganggaran atau anggaran, kemudian disatukan dalam master budget, ya kan, master budget atau anggaran induk. Misalnya itu anggaran penjualan akan mempengaruhi anggaran produksi. Jadi ketika kita memproduksi suatu barang, maka barang itu yang akan kita jual. Jadi dia sangat berpengaruh, ya kan. Terus misalnya kita targetkan 10.000 unit ini terjual, maka produksinya itu juga harus menyesuaikan dengan jumlah tersebut. Nah, itu namanya berkaitan dia. Nah, saling bersinergi. Kemudian itu bagaimana sih tahapan dalam menyusun anggaran? Nah, proses dalam penyusunan anggaran atau penganggaran itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu yaitu menentukan tujuan perusahaan. Jadi si perusahaan ini tujuannya apa sih membuat penganggaran? Misalnya tujuan perusahaan untuk penganggaran modal awal atau untuk penganggaran transportasi. Nah, itu dianggarkan secara rinci dan benar agar tidak ada kesalahan pada sistemnya. Nah, terus yang kedua itu membuat estimasi pendapatan dan biaya. Nah, itu tadi kita kembali. Berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk transportasi? Lalu nanti feedbacknya ke kita berapa pendapatan yang kita dapatkan. Nah, itu semua masuk dalam penganggaran. Terus yang ketiga itu ada namanya menyusun anggaran pada setiap bagian atau departemen. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya setiap divisi itu ada penganggaran atau anggarannya masing-masing. Misalnya divisi kreatif anggarannya sekian, divisi humas anggaran sekian, divisi publikasi anggarannya sekian. Nah, kemudian anggaran itu juga untuk mengkonsolidasikan seluruh anggaran ke dalam anggaran induk. Nah, tadi yang sempat saya singgung itu ada namanya master budget. Jadi setiap anggaran yang udah dibuat atau penganggaran yang sudah dibuat itu bakal dijadikan satu di dalam master budget. Nah, kemudian itu melakukan review dan meminta persetujuan manajemen. Nah, setelah semuanya udah dianggarkan dalam satu file, itu kita perlu meminta persetujuan manajemen apakah setuju dengan penganggaran seperti ini atau tidak. Jika tidak, maka akan kita lakukan perubahan. Nah, terus yang terakhir yaitu implementasi serta pengendalian saat anggaran dijalankan. Nah, tahapan-tahapan tadi itu sangat penting karena jika satu bagian tidak realistis, maka akan mengganggu keseluruhan anggaran. Misalnya ya kan, target penjualannya tinggi nih. Nah, sementara kapasitas produksinya itu sangat-sangat rendah. Itu sangat-sangat berpengaruh. Karena penganggaran awal untuk modal awal itu sudah berantakan, jadi kita nggak bisa memenuhi target, ya kan. Nah, selanjutnya kita masuk untuk contoh perhitungan sederhananya. Nah, misalnya nih, saya memiliki perusahaan dengan target penjualan sebanyak 10.000 unit dengan harga per unitnya itu 50.000, ya kan. Maka anggaran penjualannya adalah 10.000 kali 50.000 rupiah sama dengan 500 juta rupiah, ya kan. Untuk memenuhi penjualan itu, saya sebagai perusahaan harus memproduksi 10.000 unit. Setiap unit membutuhkan 2 kg bahan baku dengan harga 10.000 per kilogram. Maka anggaran untuk bahan baku yang saya butuhkan itu sekitar 10.000 dikali 2 dikali 10.000 sama dengan 200 juta. Nah, dari situlah kita bisa lihat anggaran penjualan akan memenuhi anggaran produksi. Lalu turunannya berlanjut ke anggaran bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead. Nah, jadi sederhananya itu penganggaran atau anggaran itu merupakan satu teknis ataupun suatu cara perusahaan untuk memanajemen, mengelola keuangan, baik itu untuk keuangan produksi, untuk kebutuhan transportasi, gaji karyawan, maintenance mesin, lalu untuk sewa gedung dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat penting. Ini merupakan dasar yang sangat harus dipelajari ketika kita akan turun ke sebuah perusahaan agar perusahaan itu
tertata dengan baik dan dikelola dengan sangat sempurna. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, di sini saya masih dalam tahap belajar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terlalu cepat ataupun ada kata-kata yang belibet. Sekali lagi saya mohon maaf, Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.